wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita kali ini. Saya Nurul Izzah. Dan saya Koina Fadila. Kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting dan relevan, yakni hak asasi manusia atau hak, demokrasi, dan konsep negara hukum. Benar sekali, jadi teman-teman jangan kemana-mana karena podcast kita kali ini kita akan membahas ketiga aspek terpenting dalam pemerintahan suatu negara, yang dimana ketiga topik ini sangat erat kaitannya. Lalu yang dimana ada hak asasi manusia yang merupakan fondasi dasar hak-hak manusia, lalu tentunya ada demokrasi yang dimana dapat mengatur ataupun memantau hak-hak asasi manusia, dan terakhir adalah negara hukum yang menjadi tatanan ataupun tatanan negara dari berjalannya suatu aturan yang ditetapkan pada suatu pemerintahan. Setuju. Mari kita mulai. Yang pertama, menurut Isa, apa yang membuat HAM itu begitu fundamental? Nah, kalau menurut saya itu hak asasi manusia itu merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu yang diberikan oleh suatu pemerintahan. Jadi ini merupakan bersifat universal yang dimana tidak boleh dicabut oleh siapapun, dan ini bersifat internasional sehingga kita diberikan contohnya hak untuk hidup, hak untuk berpendidikan, kebebasan, dan mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Iya, HAM itu universal. Tapi pengakuan HAM secara global baru benar-benar berkembang setelah Perang Dunia Kedua, kan? Nah, betul sekali. Setelah Perang Dunia Kedua, terjadilah organisasi PBB membuat undang-undang universal mengenai hak-hak asasi manusia pada tahun 1948. Maka itu dokumen inilah menjadi acuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia setiap individu. Di Indonesia, HAM juga mendapatkan pengukuhan dalam konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28. Misalnya, memberikan jaminan terhadap kebebasan berekspresi, hak mendapatkan pendidikan, dan hak atas perlindungan hukum. Nah, benar yang kamu katakan tadi, Kaila. Namun ternyata, Kaila, masih banyak pelanggaran yang terjadi di pemerintahan kita saat ini. Sepertinya itu diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, politik uang, bahkan terjadinya kekerasan terhadap beberapa kelompok. Nah, Koila, menurutmu apa yang menjadi penyebab itu terjadi? Salah satunya adalah lemahnya penegakan hukum. Ada sih juga faktor lain, yaitu faktor budaya, di mana masyarakat tidak mengetahui hak-haknya sehingga mereka mudah mengalami ketidakadilan. Dan di sisi lain, pemerintah juga terkadang mengalami dilema apakah di antara melindungi hukum dan menjaga aksesibilitas keamanan. Nah, itulah disinilah demokrasi punya peran penting dalam menjaga sistem yang memungkinkan untuk rakyat dalam menyuarakan hak mereka. Contohnya dalam memilih pemimpin, lalu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan ataupun kebijakan-kebijakan tertentu. Benar, tapi demokrasi itu lebih dari sekedar pemilu. Demokrasi juga mencakup prinsip-prinsip kebebasan pers, transparansi, dan melindungi hak-hak terhadap minoritas. Nah, betul sekali. Namun praktik di Indonesia itu masih punya banyak tantangan. Misalnya ada polarisasi politik, lalu ada politik uang, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan dan dalam pemerintahan kita sendiri. Betul, polarisasi politik, terutama yang diperburuk oleh media sosial, adalah salah satu masalah terbesar. Kebebasan berekspresi yang menjadi pilar untuk demokrasi seringkali disalahgunakan untuk menyebarkan berita hoax atau ujaran kebencian. Nah, oleh karena itulah demokrasi itu harus dijalankan secara teratur dalam kerangka negara hukum. Nah, kalau tidak kebebasan yang kamu bicarakan tadi itu justru akan merusak ataupun tatanan masyarakat akan terganggu. Nah, bicara soal negara hukum, menurut Isa apa definisi negara hukum? Nah, kalau menurut saya,
konsep negara hukum itu adalah negara yang seluruh aktivitasnya itu berlandaskan oleh hukum, yang dimana tanpa terkecuali ataupun pemerintah harus itu tunduk kepada hukum, tidak ada namanya kebal pada hukum. Indonesia secara tegas menyatakan dirinya sebagai negara hukum, di mana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Tapi menurut Ista, apa ciri utama negara hukum? Kalau berbicara mengenai ciri utama dari negara hukum, kita bisa mengelompokkannya dalam 4 aspek. Yang pertama itu ada supremasi hukum, yang dimana hukum itu menjadi pedoman suatu negara, bukan sebuah kekuasaan. Lalu ada kesetaraan di depan hukum, yang dimana semua orang itu tanpa terkecuali memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Lalu yang ketiga itu perlindungan hak asasi manusia, yang dimana itu hukum itu perlu melindungi, menjamin tentang hak asasi manusia setiap individu. Lalu yang terakhir adalah penegakan hukum, di mana hukum ditegakkan tanpa adanya diskriminasi. Tapi tantangan utama penegakan hukum di Indonesia adalah penegakan hukum yang seringkali dianggap sebagai ketidakadilan. Istilah hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas seringkali kita dengar. Ya, itu seringkali kita dengar istilah yang dapat mencerminkan suatu tatanan negara hukum kita pada saat ini. Itulah yang menjadi masalah yang serius mengenai negara kita saat ini, seperti korupsi, nepotisme, dan kurangnya integritas aparat penegak hukum seringkali menjadi akar permasalahan munculnya suatu masalah. Masyarakat kita juga kurang memiliki literasi hukum yang memadai. Itulah kenapa pendidikan hukum sangat penting, karena banyak orang yang tidak tahu hak-hak mereka sehingga mudah menjadi korban ketidakadilan. Literasi hukum harus ditanamkan sejak dini. Nah, selain literasi hukum kaya, ada juga literasi digital yang perlu kita tanamkan pada diri kita sendiri, karena di era teknologi kita saat ini, contohnya media sosial akan memberikan suatu informasi mengenai demokrasi tentang saat ini, tetapi ada juga dampak negatif yang akan membuat media sosial itu memberikan informasi yang tidak relevan ataupun tidak nyata tentang situasi demokrasi kita saat ini. Benar, maka penting bagi kita untuk menggunakan media sosial secara bijak. Kalau kita melihat ketidakadilan, kita bisa menyorakannya, tapi pastikan informasi yang kita bagikan akurat dan tidak memiliki konflik. Nah, kita kembali ke topik kita, yaitu hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum dan negara hukum, yang dimana ini ketiga topik ini erat kaitannya. Lalu ketiga ini harus berjalan seimbang nih Kaila. Kalau tidak seimbang ataupun salah satu aspek tersebut terganggu, maka tatanan negara kita juga akan ikut terganggu. Setuju. Negara hukum tanpa demokrasi akan menjadi otoriter. Sedangkan demokrasi tanpa negara hukum akan menjadi kacau, dan keduanya bisa tidak ada artinya jika HAM diabaikan. Nah, itulah maka tanggung jawab kita sebagai warga negara adalah menjaga keseimbangan ini. Kita harus aktif, kritis, dan peduli terhadap isu-isu yang terjadi seperti sosial, politik, ataupun isu-isu lainnya. Nah, sebelum kita akhiri, apakah ada pesan untuk para pendengar? Nah, terima kasih Bella. Tentu teman-teman jangan pernah berhenti belajar tentang hak-hak kita sebagai warga negara. Demokrasi, hak asasi manusia, dan negara hukum merupakan bukan hanya tugas untuk pemerintah, tetapi kita juga harus bertanggung jawab dalam menjaga keseimbangan dari ketiga aspek ini. Nah, betul sekali. Mari kita mulai berpartisipasi aktif dengan memulai hal kecil. Contohnya, menghormati hukum, mendukung transparansi, dan menyuarakan keadilan dengan damai. Jadi
Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast kita kali ini. Semoga hasil diskusi kami berdua akan bermanfaat ataupun menambah wawasan baru mengenai topik kita hari ini, yaitu demokrasi, hak asasi manusia, dan negara hukum. Sampai jumpa, tetap kritis, tetap berproses, dan tetap belajar. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.